Pria ini sangat terkejut bro ketika ibunya mengatakan ayahnya masih hidup. Jika di hutan ada binatang buas yang berburu, maka dialah yang menghentikan semua binatang itu. Karena dia adalah raja hutan, Simha. Mendengarnya si abang pun masih terdiam bro. Dia adalah seorang penegak keadilan yang tak pernah takut dan menghabisi semua musuh-musuhnya. Semua orang dilahirkan untuk hidup di bumi. Tapi ayahmu lahir ke bumi sebagai singa pelindung bumi. Dia tak pernah membiarkan kemungkaran terjadi di hadapannya. Namanya adalah Vira Simharedi. Dan terlihatlah inilah orangnya bro. Saat ini di desa mereka sedang diadakan acara pernikahan massal. Dan di tempat lain terlihatlah rombongan mobil mewah yang sedang menuju ke sana. Semua orang sedang menunggu kehadiran mereka bro. Ternyata yang ditunggu-tunggu mereka adalah pria itu atau ayah si abang. Ternyata dialah yang akan memulai acaranya bro. Semua orang sangat menghormatinya karena kebaikan hatinya dan keberaniannya. Mau acara apapun di sana, pasti pria itu yang selalu ditunggu-tunggu mereka. Dan akhirnya acaranya pun dimulai bro. Pria itu duduk dengan santainya sambil melihat pembagian kalung suci. Dia sangat bahagia melihat kedamaian di sana. Tapi ternyata ada orang yang tidak senang melihatnya bro. Pria itu pun mulai heran karena masih ada juga yang lain. Melihatnya dia pun terpikir sesuatu. Bahkan mereka membawa senjata. Namun pria itu tidak takut melihat mereka. Karena hal itu dia malah jadi tertawa bro. Kemudian dia mengatakan kepada semua orang, siapa yang mau menikah silakan tetap duduk. Tapi yang ingin memenggal kepalaku silakan berdiri. Seketika itu juga para penjahat itu pun berdiri bro. Ternyata mereka sangat banyak dan terlihat sangat marah sekali kepada pria ini. Lalu dari belakang mereka keluarlah seseorang yang membawa senjata. Dengan gaya yang sok cool dan wajah yang sangat menyeramkan, dia berjalan bro. Dan ternyata dia adalah bos mereka. Dengan tatapan yang tajam dia menatap pria itu. Kemudian penjahat itu mengatakan, kau takut mereka datang untuk membunuhmu? Kau takut di depan anak buahmu sendiri? Aku akan memenggal kepalamu, ancam penjahat itu bro. Di dalam diriku tidak pernah ada takut bodoh, kata pria itu. Bukan cuma hanya mereka, walaupun ribuan orang yang kau kirim kemari, akan kuhabisi mereka semua tanpa mengotori tanganku sedikit pun. Ayo lakukan. Penjahat itu pun marah bro. Mereka pun mulai menyerang. Tapi pria itu menghentikannya. Seketika itu juga mereka pun berhenti. Sambil menunjuk, pria itu menatap tajam mereka. Ternyata dialah yang akan mendekati para penjahat itu bro. Dengan gagahnya dia pun berjalan. Kemudian para penjahat itu pun mulai menyerangnya. Tapi tiba-tiba debu. Secara bersamaan mereka semua langsung melayang. Wow, ini sangat mantap bro. Sepertinya pertarungan seru akan dimulai lagi nih. Hahaha. Kepalan tangan pria itu pun langsung dikeluarkannya. Para penjahat itu mulai menyerang lagi. Tapi tiba-tiba debam, dua orang terangkat sekaligus. Nggak ada obat bro. Film India nih. Haha. Kekuatannya sangat mengerikan. Sekali pukul mereka langsung tumbang. Kemudian bagaikan bola pingpong mereka dibantingkan bro. Para penjahat itu hanya butiran debu di matanya. Secepat kilat mereka dihajar dan dihempaskan. Penjahat ini pun hanya diam melihat anak buahnya dihantam satu persatu. Dengan teknik yang keturunkan, dengan mudah mereka diangkat dan dipijak bagaikan kaset kaki yang tak berharga lagi. Haha, mantap bro. Dia sudah sangat marah. Anak buah penjahat itu dilemparkannya begitu saja. Setelah itu dia pun berjalan lagi, tapi si penjahat menyerangnya. Namun kungfunya sudah sangat teruji bro. Semua serangan itu dapat dihindari dan ditahan olehnya. Kemudian dengan siku saktinya penjahat itu dihantam hingga melayang dan terhempas. Tapi walaupun begitu si penjahat tak menyerah. Dia melompat menyeruduk si pria. Namun dengan sigap pria itu menahannya bro. Setelah itu si penjahat pun dilemparkannya lagi sehingga mundur lagi. Masih tak menyerah, dia pun mengambil sebuah kayu ingin menyerang si kakek jago. Tapi si kakek menghentakkan kakinya ke tanah sehingga pedang itu melayang karena kekuatannya. Lalu ditangkapnya bro. Kemudian penjahat itu mulai berlari. Begitu juga dengan si kakek jago. Mereka berdua ingin beradu ilmu kanuragan, tetapi ternyata si kakek yang menang. Sehingga penjahat itu pun terdiam karena pedang si kakek sudah melengket ke lehernya. Lalu dengan amarahnya pria itu mengatakan, hei, beritahukan kepada istrimu bahwa Vira Simharedi mengampuni nyawamu hanya untuknya. Lalu pria itu mengusirnya di hadapan semua orang. Mendengarnya penjahat itu pun jadi malu bro. Dia melihat orang-orang di belakangnya. Karena perbuatan pria itu harga dirinya pun semakin jatuh. Lalu dia membuang kayunya. Sambil menahan malu yang amat besar, dia langsung pergi dari sana. Setelah itu si kakek jago pun ikut pergi juga. Wadidaw, mantap-mantap bro. Berani macam mana
macam dia, si kakek jago itu bos, bukan kaleng-kaleng. Hahaha. Polisi ini mendatangi si kakek jago karena menteri memanggilnya, bro. Ternyata menteri itu komplotannya si penjahat. Namun walaupun begitu, dia tetap tidak takut. Dia akan pergi katanya. Mendengarnya, polisi itu pun langsung pergi dari sana. Sedangkan di kantor sang menteri, semua penjahat sedang menunggunya. Tapi penjahat itu marah karena mereka menunggu orang yang paling dibencinya. Seperti orang penting saja, kita harus menunggunya, katanya, bro. Kita harus sabar, kata temannya itu. Membawa sabit saja itu tidak cukup. Pikiranmu harus waras juga. Sekarang saatnya dia harus bertemu dengan pemerintah. Dan ketika dia melihat menteri dalam negeri, dia pasti ketakutan dan langsung menggigil. Kata Uwa itu mengejek si kakek jago. Sambil melihat jamnya, menteri ini mengatakan dia datang atau tidak. Mungkin dia ketakutan. Tapi ternyata si kakek datang, bro. Ketika dia menginjakkan kakinya, tanah pun langsung bergetar. Sehingga gelas mereka pun jadi bergetar. Mereka pun jadi tahu si kakek telah datang. Wadidaw, keren, bro. Kalau jurus itu belum pernah kuajarkan. Kira-kira dia belajar dari siapa ya? Ayo ngaku. Hahaha. Lalu dengan santai pria itu berjalan memasuki ruangan mereka. Melihat kedatangannya, semua penjahat itu pun langsung sinis, bro. Karena tanpa menghormati mereka semua, si kakek langsung duduk saja di kursinya itu. Bahkan dia duduk dengan bergaya, bro. Wow, wow, wow. Sedangkan menteri itu yang hanya diam langsung disuruh bicara olehnya. Aku yang berkuasa di sini. Selamat, jawab si kakek. Aku seorang menteri, senang bertemu denganmu. Kenapa kau menghalangi pembangunan kami? Apa sebabnya? Pembangunan yang mana? Kemakmuran. Mendengarnya si kakek malah tertawa terbahak-bahak, bro. Dia sangat lucu mendengar perkataan sang menteri. Lalu dia mengatakan, apa itu artinya pembangunan, Pak Menteri? Kemajuan rakyat berarti pembangunan, bukannya menindas orang. Membayar gaji seseorang adalah pembangunan, bukan sedekah. Membangun sesuatu adalah pembangunan, bukan menghancurkannya. Membangun industri baru untuk pekerja adalah pembangunan, bukan malah menutupnya. Mendengarnya, menteri itu dan semua para penjahat yang ada di situ langsung terdiam, bro. Kemudian si kakek mengatakan lagi, sebelum berbicara, pahami arti pembangunan. Terus kenapa kau hentikan industri baru? Dengan lantang pria itu menjawab, mereka datang untuk menjarah. Tidak boleh. Jika aku menelepon polisi, mereka akan datang menangkapmu. Tidak akan pernah datang, karena aku tidak mengizinkannya. Kenapa kau sombong sekali? Padahal kau hanya orang kampung yang tinggal di hutan. Pria itu pun marah, bro. Mereka semua langsung ketakutan. Lalu di hadapan mereka, dia mengatakan lagi, Menteri, aku menghormati jabatanmu, jadi jaga bicaramu. Kalau tidak, kau akan habis. Tapi tiba-tiba di saat itu ada yang sok jago, bro. Dia menantang si kakek. Apa nak? Benaran? Ayo, bentak si kakek membuat pria itu ketakutan. Dia menceramahi pria itu karena belum cukup umur. Kau kira mentang-mentang sudah berkumis bisa sok jago di depanku? Jangan coba-coba, duduklah. Pria itu langsung duduk, tapi sepenjahat malah mengancamnya. Ingatlah, kau akan kubunuh. Hei, jangan coba-coba atau bangkai mayatmu akan kulemparkan. Penjahat itu pun terdiam. Menteri, berbuat baiklah kepada rakyat. Mereka akan memujimu, tapi jika tidak, kau akan dihancurkan. Kata si kakek membuat menteri itu terdiam, bro. Setelah itu, dia langsung pergi meninggalkan mereka begitu saja. Sedangkan mereka semua terdiam, tak bisa berkata apa-apa lagi. Haha, kena, bro. Berani macam-macam mereka. Belum tahu dia si kakek jago nih, bos, bukan kaleng-kaleng. Hahaha. Dan tak lama kemudian di rumah si kakek jago, tiba-tiba telepon mereka berdering. Mereka semua keheranan, bro, karena telepon itu sudah lama tidak berbunyi. Sebab yang tahu nomornya hanyalah keluarga mereka. Dan karena penasaran, si kakek jago pun akan mengangkatnya. Lalu telepon pun diangkat. Ternyata yang menelepon adalah ibu si abang kece. Dia pun sangat terkejut, bro, sampai tak bisa berkata apa-apa lagi. Karena sudah lama sekali mereka tidak berhubungan dan berkomunikasi. Dan ketika ibu si abang kece memanggilnya lagi, barulah dia tersadar. Dia sangat bahagia, bro, mendengarkan suara wanita itu. Kemudian ibu si abang kece mengatakan, kau harus datang ke Turki. Aku akan datang sekarang, jawabnya. Apa kau tak bertanya kenapa? Orang yang tak bisa menjawab maka tak berhak bertanya. Aku bisa jawab, aku menunggumu di sini, kata ibu si abang kece. Baiklah, kata pria itu, bro. Kemudian dengan sangat bahagia, si kakek mengatakan kepada mereka semua akan pergi ke Turki. Dan tak lama kemudian dia pun sampai ke sana, bro. Wadidaw, semakin menarik ceritanya ini, bro. Kita lihat keseruannya lagi di episode selanjutnya ya.